Hidup itu keras, yang jahat mengalahkan yang lemah lembut, dan kematian menang atas kehidupan. Maka, jika kita merenungkan kehidupan ini, banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Mengapa hal ini terjadi? Di manakah Allah dalam kekacauan ini? Apakah ini rencana Tuhan? Ada dua hal yang dapat memberikan jawabannya di dalam firman Tuhan. Catatan sejarah dan nubuatan. Mari kita cari tahu solusinya bersama terhadap tragedi dari kehidupan manusia. Dalam pelajaran Sekolah Sabat kelima, kuartal kedua tahun 2025 dengan topik Bangsa-Bangsa bagian 2. Shalom, selamat datang dalam pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Semoga masih bersemangat untuk mempelajari nubuatan dan semoga makin terbuka pikiran kita bahwa mempelajari nubuatan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Sebelum lupa, silakan like video ini dan juga subscribe ke channel dari Gereja Advent Indonesia Barat di YouTube. Dan kalau bersedia, silakan klik ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari program-program baik lainnya dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan bagikan juga video ini ke media sosial Anda, termasuk WhatsApp. Semua bagian dalam program Sekolah Sabat ini sudah kami masukkan di kolom deskripsi video. Jadi jika ingin langsung menonton bagian diskusi ataupun bagian lainnya, silakan menggunakan garis waktu dan tarik sampai pada bagian yang Anda inginkan. Dan jika Anda memiliki saran lainnya, silakan disampaikan melalui kolom komen di bawah dari video YouTube ini. Untuk membuka, saya ingin menghargai para pemirsa yang telah mengirimkan salam melalui YouTube. Saya akan membacakan kurang lebih ada 3 bagian. Yang pertama, refleksi pribadi dari para pemirsa ketika mempelajari firman Tuhan dari pelajaran Sekolah Sabat pekan lalu. Bagian kedua, bagaimana feedback ataupun respon balik, apakah video Sekolah Sabat ini sudah cukup baik atau ada yang harus ditingkatkan. Dan juga bagian ketiga, nama-nama lain yang merupakan nama baru maupun lokasi dari di mana para pemirsa menyaksikan. Saya akan bacakan pertama dari Tina Uni di Gereja Tebedu, Sarawak yang mengatakan, sangat menyentuh hati untuk menguatkan iman kepercayaan saya tentang kehidupan sebagai seorang Advent. Doakan saya dan keluarga senantiasa kuat dalam segala percobaan dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus. Kami akan doakan permintaan doa ini di bagian akhir dari video Sekolah Sabat kita. Jadi tolong nantikan, ini akan menjadi kekuatan kita bersama. Berikutnya dari Sylvestan Pantau yang mengatakan, diskusi yang membawa kesadaran kepada kita bahwa pembelajaran nubuatan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan dapat menguatkan kita untuk menghadapi masa yang mendatang dalam apa jua keadaan. Betul sekali, dan poin ini akan kita diskusikan nanti juga bersama. Semoga akan menjadi kekuatan ketika poin-poin penting terus diulang lagi dan lagi di dalam pelajaran. Dari Selfie Makawimbang mengatakan, pelajaran Sekolah Sabat menegur saya secara pribadi untuk utamakan Tuhan supaya tetap kuat dalam Tuhan dan menjadi saksi. Jika Anda juga merasakan teguran ataupun ingatan yang didapatkan dari pelajaran Sekolah Sabat ini, silakan dicantumkan di kolom komen. Kami rindu untuk membacanya. Semoga itu juga membuka pikiran dan hati kita, karena kita semua manusia, pergumulannya mungkin kurang lebih sama. Lalu berikutnya ada feedback-feedback baik mengenai pelajaran Sekolah Sabat ini. Seperti Andi Yasnoni yang mengatakan sangat membantu keluarga-keluarga agar lebih memahami satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan jika pelajaran firman Tuhan dapat menyatukan keluarga untuk ditonton bersama dan juga tumbuh dalam iman kepada Yesus sama-sama meningkat. Dari Tunjung Rejo ada Reni Oktora mengatakan,
Pembahasan yang sangat terarah, sesuai topik, dan juga tetap tepat penerapan aplikasi di zaman sekarang, dan motivasi yang membuat tidak gagal fokus. Puji Tuhan, kami selalu mengusahakan supaya diskusi ini tetap aplikatif dan juga relevan kepada kehidupan kita sekarang. Dari akun Good People menanyakan, bisakah pesan secara pribadi untuk model sekolah sahabat seperti yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan dalam channel ini? Mungkin saudara melihat buku sekolah sahabat yang kami pakai ada agak sedikit lebih tebal daripada yang biasa dipakai di jemaat-jemaat. Tentu saja buku ini available dan dapat dibeli di toko buku Advent, mungkin di kantor daerah saudara, ataupun dengan mengordernya melalui pemimpin sekolah sahabat di jemaat masing-masing. Kalaupun ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada gembala jemaat maupun pemimpin koordinator sekolah sahabat di jemaat Anda. Salam terakhir yang akan saya bacakan dari Mary Sabarlina, Jemaat Kasih Mula-Mula, Tomohon, Sulawesi Utara mengatakan, puji Tuhan untuk pembahasan sekolah sahabat yang mudah dipahami dan menarik. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita. Saya akan bacakan nama-nama seperti Marda Ningsih, Kalito Kaiser, Soel Waramori, Hasan David di Pangkal Pinang, Bangka, Denli Koni di Gereja Advent Elliot Rangalau Lama di Sabah, Helmi Tangkilisan, Nomi Willy Sui, Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan Sabah, Juliana Guntuah di SDA Church Tawau Sabah, dan juga JMZ Gereja Kitapol Tamparuli, Sabah, Malaysia. Terima kasih untuk komen-komen yang telah disampaikan. Semoga ini menambah semangat. Dan juga kalau ada nama-nama yang dikenal, boleh menyapa balik. Semoga terhubung. Mungkin ada kawan lama ataupun saudara yang sudah lama tidak terlihat ataupun bertemu. Mari kita saksikan dan juga lanjutkan diskusi ini. Mari kita sapa para narasumber yang sudah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita kehadiran Pendeta Jimmy Havelar sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Bapak Parulian Sihotang, Direktur dari Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Bapak, selamat datang. Shalom, salam jumpa semuanya. Terima kasih sudah hadir di pelajaran kelima dengan judul Bangsa-Bangsa bagian yang kedua. Kita akan melanjutkan diskusi kita dari pekan lalu, tapi sebelumnya kita mau berbincang-bincang supaya santai sedikit. Dan saya tahu bapak-bapak ini backgroundnya adalah sebagai guru dulunya, jadi sebagai edukator. Maka pertanyaan saya adalah, pernah tidak dalam belajar atau mengajar mengenai nubuatan, ada rasa jenuh kadang-kadang karena tahun ke tahun terus mempelajari itu, Yesus belum datang-datang begitu ya? Atau kebalikannya, malah ada sesuatu yang selalu baru didapati ketika belajar atau mengajar. Boleh saya mulai dari Pendeta Jimmy terlebih dahulu. Terima kasih Ivy. Bagi saya, mempelajari pelajaran nubuatan itu sangat-sangat menyenangkan. Semakin meyakinkan saya akan kebenaran firman Tuhan, meyakinkan saya bagaimana kebesaran Tuhan, dan saya semakin percaya kepada Tuhan. Karena setiap nubuatan yang diberikan semuanya terjawab. Dan itu membuat saya makin mantap, teguh di dalam iman. Betul. Karena nubuatan itu. Betul sekali. Jawaban yang hampir mirip ketika saya bertanya kepada oma saya. Seperti itu juga katanya, tidak sih, katanya tidak pernah bosan seperti itu. Malah saya salut dengan orang-orang yang sampai hafal tahun-tahunnya Pak Sihotang. 1844, bulan ini nanti akan sampai segini. Biasanya kalau guru langsung di luar kepala gitu ya. Bagaimana dengan pendapat pengalaman Pak Sihotang? Baik, terima kasih Ivy. Memang belajar nubuatan ini secara pribadi itu sangat berkesan di hati saya. Karena walaupun kita baca dengan perikop yang sama, pasal yang sama, tapi ketika kita baca lagi, ada lagi yang tambah-tambah. Betul. Pengetahuan-pengetahuan yang dapat menguatkan kita, bahkan untuk mempertumbuhkan kerohanian kita semakin lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Betul. Jadi belajar nubuatan itu asik, menyenangkan, dan benar-benar bagus sekali. Bagus sekali. Emang Bapak ini pendidikan jiwa mudanya masih ada Pak ya. Kata-katanya terlihat begitu. Dan uniknya nubuatan itu walaupun sudah dinubuatkan dari zaman lalu, tapi relevansinya itu loh. Makanya berubah zaman ada aja yang baru gitu ya, karena zaman ini juga berubah.
Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran pekan ini dan kita akan berdoa dibuka oleh Bapak Parulyan Sihotang. Ayat inti pelajaran kelima terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Silakan Pak Sihotang. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang sungguh baik, pada saat ini Tuhan, ketika kami mendiskusikan akan pelajaran sekolah Sabat, bahagian yang kedua, bangsa-bangsa, bahagian yang kedua, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan hadir boleh bersama dengan kami, supaya ketika kami merenungkan dan mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat, ini pun memberikan kekuatan rohani yang baru bagi kami dalam persiapan menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bersamalah dengan kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Setelah tadi saya menyapa para pemirsa, para narasumber, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk berdasarkan dari pelajaran-pelajaran pekan sebelumnya. Oleh karena itu saya mau sampaikan satu pertanyaan kepada Pendeta Jimmy Havelar. Ini datang dari seorang anak muda kalau boleh saya lihat, dari Alicia. Alicia menanyakan tentang pilihan lagu rohani generasi muda yang kalau kita lihat sekarang sangat bervariasi dan beberapa dilihat ini kurang tepat ini kalau untuk lagu-lagu rohani begitu ya. Padahal menurut Alicia, ekspresi kasih kita kepada Tuhan itu kan tidak ada yang membatasi gitu ya, karena kan ini preferensi masing-masing. Jadi di mana keseimbangannya sesuai dengan firman Tuhan? Benar sekali Alicia ya. Kita bisa mengekspresikan kita punya rasa kasih, rasa cinta kita kepada Tuhan melalui lagu pujian. Betul sekali. Jadi pujian-pujian kita kepada Tuhan banyak yang kita bisa buat untuk mengekspresikan. Tapi, kata-kata tapi ini perlu kita ingat, garis bawahi. Kita juga harus ingat yang kita puji itu adalah Tuhan yang Maha Agung. Tuhan yang Maha Mulia. Tuhan yang berperaturan. Ya. Kadang orang memuji Tuhan dengan segala macam cara, dengan musik yang keras, jingkrak sana, jingkrak sini. Nah, dia menerima pujian kita yang tulus disampaikan. Pujian yang tulus disampaikan dengan penuh hikmat. Ya, kita sampaikan dengan penuh pujian-pujian yang kita sampaikan. Nah, kalau pujian kita yang kita bawakan itu dengan cara saya katakan tadi seperti berjingkrak sana, suara musik yang gaduh, yang keras. Pertanyaan saya, saya balik. Apakah itu memuliakan atau memuliakan Tuhan atau kita untuk kepentingan kita atau memuaskan diri kita? Nah, saya ingin memberikan satu ayat. Boleh. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Di sana katakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi lagu pujian pun betul kita bisa mengekspresikan, tapi harus ada sopan dan teratur. Oke, terima kasih sekali. Semoga itu bisa direnungkan oleh kita sekalian. Karena kalau kita ingat pekan lalu kita membahas mengenai kompromi yang akhirnya menjadi kesusahan, pemberontakan bagi pemerintah-pemerintah yang mau pemerintahannya ideal, begitu ya. Pertanyaan berikutnya untuk Bapak Sihotang datang dari Chandra dan juga Stanis. Kalau Chandra dari Kupang, Stanis dari Sabah, Malaysia. Kita banyak orang Malaysia juga yang menonton. Mereka menanyakan, mengapa ya kita yang orang Kristen, orang dalam sudah tahu hukum Allah, tapi menjaga pernikahan juga gagal, begitu ya? Atau pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi masalah perzinaan rohani jika itu ditemukan di gereja? Apa yang bisa kita lakukan? Boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi kita harus tahu bahwa manusia itu cenderung untuk berbuat dosa. Ada kecenderungan. Ya, ada cenderung berbuat dosa dan kita memiliki kelemahan. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, hati manusia cenderung selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi tidak ada yang habis, tidak ada yang tidak bisa digoda, ya kan? Jadi memang karena hati kita sudah cenderung untuk berbuat dosa, maka kadangkala walaupun sebagai orang Kristen kita juga bisa jatuh dalam pernikahan. Nah, yang berikutnya adalah tentang yang
komitmen dalam pernikahan. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak komit dengan pernikahan yang sudah kita dapatkan, maka kita juga akan bisa jatuh, ya. Dan yang berikutnya juga adalah tekanan-tekanan daripada mungkin pekerjaan, kemudian tekanan dari pihak keluarga, teman-teman. Seringkali orang jadi divorce atau bercerai karena ada sedikit perbedaan atau ada konflik dalam rumah tangga, karena mengadu kepada keluarga, mengadu ke teman, lalu dikompor-kompori, dipanas-panasi, akhirnya jadi apa? Jadi retak, berubah rumah tangga itu kan. Nah, ini harus kita antisipasi. Dan yang berikutnya saya mau katakan bagaimana cara mengatasinya. Ada dua mungkin yang paling sangat dekat. Yang pertama dengan pembinaan atau yang kita sebut namanya adalah counseling. Sebelum berumah tangga, jadi memang pasangan itu harus di-counseling lebih dahulu. Supaya ketika nanti terjadi masalah, ketika mereka sudah menikah, maka mereka telah mengingat, oh dulu kami telah diajar, telah diberikan pengajaran tentang masalah hal ini. Jadi jawabannya tidak langsung divorce, kan begitu kan? Nah, apalagi di zaman now sedikit ada perbedaan di suami istri langsung minta divorce. Ya. Jadi ini yang kita coba hindari yang sepertinya. Jadi perlu ada pembinaan. Dan juga mungkin salah satu ada namanya adalah disiplin, tindakan disiplin. Nah, contoh ketika di dalam perjinahan dalam rohani itu terjadi di dalam rumah tangga atau gereja kita dan berakibat, nah maka jemaat, penatua jemaat harus mengambil satu tindakan terhadap orang tersebut supaya dengan demikian tindakannya dan baru apa? Bisa teguran, bisa sanksi, bisa hukuman atau barangkali skorsing dari gereja. Nah, ini harus dilakukan supaya efek jerah kepada orang yang lain. Karena kalau melakukan perjinahan secara rohani lalu tidak ada tindakan dan sudah merugikan, nah ini sangat berbahaya bagi gereja kita. Jadi ini harus kita wanti-wanti dan waspada supaya tidak terjadi perjinahan rohani di dalam jemaat kita. Betul sekali. Dan uniknya ini kita sudah di pelajaran kelima. Sebenarnya pelajaran mengenai pernikahan itu di pelajaran ketiga kalau tidak salah. Tapi pertanyaan tetap terus masuk. Karena memang ini concern dari umat kita gitu ya. Ingin dikuatkan dan ingin mendapatkan solusi. Baik, kita akan lanjut masuk ke dalam pelajaran kita kali ini. Pelajaran kelima, bangsa-bangsa bagian kedua. Kalau kita ingat pekan lalu kita membahas bagaimana pemerintahan-pemerintahan ingin menang sendiri. Memiliki idealisnya sendiri sampai-sampai lupa dengan cara-cara Tuhan yang sudah diperintahkan dan juga dikatakan dari sejak dulu. Dan akhirnya ada kompromi dan juga kita diajak untuk menjadi orang-orang yang berprinsip supaya pengaruh kita seperti Abraham begitu ya, berani tampil beda tapi malah berkat keluar dari orang-orang yang berani tampil beda tersebut. Kali ini kita mau masuk untuk melihat bagaimana kita akan lihat di Kejadian. Sebenarnya apa yang menjadi hal yang dipertaruhkan ketika kita berkompromi melihat dari Adam dan Hawa, pendeta? Apakah pohon itu yang dipertaruhkan gitu, karena perintah Tuhan kan jangan kau makan dari pohon ini. Apakah pohonnya yang dipertaruhkan? Apakah buahnya? Atau ada prinsip di bawah itu yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kita? Apa itu? Bukan pohonnya yang dipertaruhkan. Tapi perintah Tuhan. Jangan kamu jamah. Atau jangan kamu makan. Jadi bukan pohonnya. Ya, ada pengetahuan yang Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Nah, kalau kita katakan apakah itu pengetahuan? Benar. Ya, benar ada pengetahuan. Contoh, Taman Eden adalah ruang kelas bagi Adam dan Hawa, Taman Eden. Siapa gurunya? Gurunya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia menjadi guru. Kemudian materi apa yang diajarkan? Materi yang diajarkan rahasia-rahasia alam semesta. Dan juga keajaiban-keajaiban dari Tuhan yang Maha Tahu. Tetapi ada beberapa pengetahuan yang diajarkan untuk mencegah penderitaan jangka panjang akan terjadi supaya mereka bisa ketahui. Nah, saya sampaikan para pemirsa, memiliki banyak pengetahuan itu baik, ya, memiliki banyak pengetahuan itu sangat baik. Tapi jangan sampai dengan banyaknya pengetahuan kita membuat kita menjadi apa? Sombong. Kita merasa wah kita tahu. Jadi Tuhan mau kita tahu.
diajarkan kepada Adam dan Hawa untuk memilih. Nah, jadi Tuhan mau mengajak kita supaya kita bisa melihat diri kita. Nah, Adam dan Hawa mau mengatur diri sendiri. Dia mengabaikan apa? Perintah Tuhan. Jadi bukan pohon yang salah, tapi mereka mau mengatur diri sendiri. Nah, ingat bahwa Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan apa tadi? Buah pengetahuan baik dan jahat. Karena dia tergoda dari siapa? Dari perkataan ular. Supaya dia mau tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah, kita seharusnya bersyukur dengan apa yang sudah dinyatakan Tuhan kepada kita. Nah, jangan berusaha untuk mencari tahu hal-hal yang Allah tidak nyatakan kepada kita. Jangan kita cari tahu. Karena itu bisa berakibat fatal bagi kita. Nah, contoh yang saya ambil contoh. Ya, ada sekarang ini macam-macam sosial media. Betul. Sosial media ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? TikTok, ada Instagram dan lain-lain. Nah, banyak saya nggak tahu. Saya sendiri banyak yang saya nggak tahu. Nah, apakah saya harus tahu semuanya? Tidak. Jadi nggak perlu juga saya harus tahu. Nah, apakah dengan saya mengetahui semua itu, saya makin dekat dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Betul. Apakah saya makin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Karena waktu saya akan tersita sehingga tidak ada waktu lagi untuk belajar apa? Firman Tuhan. Ada ayat yang mau sampaikan untuk ini. Ulangan 29 ayat 29 katakan, hal yang tersembunyi bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal yang dinyatakan, saya membacakan, hal yang adalah bagi kita dan anak-anak kita sampai selamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jadi saya katakan jangan mau cari tahu yang hal-hal lain. Yang poin kedua yang saya ambil adalah penurutan. Penurutan benar. Adam dan Hawa tidak menurut. Tadi Tuhan pengetahuan, oke, dia mau tahu mana yang jahat, mana yang baik. Karena penurutan itu benar. Kejatuhan manusia adalah karena tidak menurut. Dan konsekuensinya adalah karena tidak menurut, penderitaan. Manusia menderita. Nah, ketika kita melihat kehidupan manusia, kita melihat Adam dan Hawa, karena tidak menurut Tuhan, apa yang terjadi? Mereka diusir, keluar dari Taman Eden, hidup yang begitu nyaman di Taman Eden, akhirnya apa? Menderita. Demikian dengan bangsa Israel yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Pelajaran sahabat lalu. Betul. Mereka mau cari raja sendiri. Tidak menurut nasihat Tuhan. Mau memilih jalan mereka sendiri. Akhirnya apa? Berganti-ganti dijajah oleh apa? Bangsa-bangsa. Jadi kuncinya hanya satu. Jika kita menurut, berarti kita percaya dan mengasihi Tuhan. Ayatnya satu lagi. Boleh. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi apa? Aku kamu akan menurut. Menutupi segala perintahku kata Tuhan. Jadi kita mesti mengerti. Kita menurut kepada Tuhan, jangan mau kita sendiri. Betul, itu menjelaskan mengapa pemerintah-pemerintah dari dulu mencoba meningkatkan pengetahuan ataupun ilmu teknologi, tapi tetap saja tidak ideal begitu pada kenyataannya. Karena sebenarnya yang membuat hal ideal adalah penurutan kepada firman Tuhan ataupun mengakui bahwa Allah itu supreme gitu ya, ada supremasi daripada hikmat kita sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya menarik sekali Pak Siotang, karena banyak orang termasuk orang Kristen, terutama kalau belajar mengenai nubuatan, ada mindset seperti ini. Sudahlah, saya tidak mau belajar banyak. Soalnya firman Tuhan mengatakan kita nanti ditimbang melalui berdasarkan terang yang kita miliki. Makin banyak saya tahu, nanti makin berat neraca saya begitu kan. Jadi udahlah, kita yang penting hidup baik-baik saja satu sama lain. Itu bagaimana respon Bapak dengan pemikiran seperti itu? Baik, terima kasih Bu Ivy. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, bagi saya itu kurang tepat. Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Kalau kita justru firman Tuhan mengajak kita untuk mendalami lebih detail tentang nubuatan. Dari mana kita tahu? Saya coba akan ambil ada 3 ayat dalam Alkitab yang mengajak kita sebagai umat Tuhan untuk lebih mempelajari semakin detail tentang masalah nubuatan. Karena nubuatan ini adalah masalah wawasan tentang rencana Tuhan. Betul. Ya. Dan membantu kita untuk memahami apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Ya.
Saya baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 19-21 ini menegaskan bahwa nubuatan adalah bagian yang penting daripada firman Tuhan. Ya. Dan Tuhan mau supaya kita juga bertumbuh di dalam masalah kerohanian tentang akan pencipta kita. Betul. Jadi kalau kita mau bertumbuh rohani, memang pasti kita akan baca nubuatan yang apa? Iya. Lebih sering lagi ya. Kemudian di dalam buku Amsal 2, 4, dan 5 berkata ini mendorong kita untuk mencari pengetahuan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Termasuk mempelajari nubuatan. Iya. Ya, jadi hikmat dan akal budi itu bisa kita dapatkan dari nubuatan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Dan yang ayat terakhir mau saya sampaikan 2 Timotius 3 ayat 16 kita tahu segala tulisan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan juga untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi saya mau sampaikan orang yang berkata tidak usah terlalu banyak belajar nubuatan supaya kita tidak banyak dituntut itu kurang pas. Saya yakin orang itu kurang bertumbuh kerohaniannya. Dan dia tidak tahu kira-kira apa persiapan yang harus kita siapkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali kalau kita tidak belajar nubuatan. Artinya kita tidak berjaga-jaga dalam menghadapi situasi yang pelik yang akan kita hadapi pada masa-masa akan datang. Jadi kalau sudah kita tahu ini loh yang akan terjadi, lalu saya sebagai umat Tuhan, untuk saya bisa lewat di dalam ujian tersebut, maka saya harus persiapkan step by step dari sekarang ini. Jadi tidak ada yang lolos on the spot tiba-tiba. Ya, keselamatan itu terus tiba-tiba nggak ada. Jadi semua adalah persiapan planning yang sangat cukup matang. Jadi kalau kita sudah plan diri kita dalam mengantisipasi masa kesulitan lewat nubuatan, maka kita akan bertumbuh dari hari ke hari dalam pengenalan akan Tuhan. Berarti tidak bisa seperti zaman sekolah Bapak ya, besok mau ujian baru hari itu. Tidak bisa. Itu namanya banyak nggak lulus. Banyak belajar semalam. Belajar satu malam. Itu dari pengalaman seorang guru begitu ya. Intinya mempelajari firman Tuhan ataupun nubuatan tidak akan membuat kita rugi gitu ya. Malah kita akan lebih mengalami berkatnya dan juga persiapan yang baik. Pasal 1 katakan berbahagia yang mempelajari firman di dalam wahyu ini. Oke, kita akan kembali lagi karena tentunya kita tidak akan rugi kalau kita lanjutkan diskusi ini. Saya yakin Anda rindu hubungan suami istri langgeng dan berbahagia. Kenyataannya di dunia ini banyak rumah tangga yang memiliki persoalan, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Untuk mendapatkan rumah tangga yang berbahagia, saya ingin menawarkan solusi. Hadirilah acara couple convention se-Indonesia yang akan diadakan di Jogja tanggal 25 sampai 28 Mei yang akan datang. Daftarkan diri saudara melalui direktur rumah tangga yang ada di daerah dan conference. Dan pastikan pasangan Anda hadir di sana. Saya yakin dan percaya ketika mengikuti kegiatan ini dengan berbagai tema yang sudah dirancang yang terbaik oleh karena berdasarkan situasi saat ini. Saya yakin pasangan Anda akan pulang dengan berbahagia. Dengan tema Cherish the Love. Terima kasih masih bersama dengan kami. Mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan melihat ke nubuatan, bukan lagi di kitab Wahyu, tapi kita mau ke buku Daniel untuk melihat bagaimana nubuatan ini bisa menjadi peringatan. Seperti yang tadi Bapak Seotang sudah katakan, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama seperti yang pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa dulu lakukan. Jadi di Daniel 2, Pendeta Havelar, kalau boleh digambarkan secara luas dan lebar, ini nubuatan menggambarkan apa? Dan apakah nubuatan itu artinya predestinasi? Sudah ditentukan kok dari dulu nasib-nasib kita gitu, tidak ada pilihan begitu ya. Boleh disinggung juga, silakan. Jadi Daniel 2 ini kalau kita lihat bagaimana sejarah dunia digambarkan di sana oleh nubuatan ini. Ya, apakah nubuatan itu predestination kata Ivy tadi. Nah, konsekuensi pilihan ada pada manusia. Masing-masing kita. Jadi kalau kita belajar nubuatan Daniel pasal 2,
itu akan membawa kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin melihat bagaimana Tuhan itu berkuasa dan mau tahu. Dan kita bersyukur bahwa kita mengetahui bahwa segala bangsa yang ada, sejarah bangsa yang ada dari dahulu, apa yang sudah terjadi dan akan terjadi, kita bisa lihat dari Daniel pasal 2 ini. Nah, apa yang sudah dibuatkan itu benar-benar apa? Benar-benar terjadi. Nah, mulai dari kerajaan pertama adalah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon itu dari kepala terdiri dari emas, tapi dia dikalahkan dengan kerajaan Medo-Parsi yang dada dan lengan ini terdiri dari perak. Kemudian dikalahkan lagi dengan Yunani, yaitu yang melambangkan perut dan paha, pinggang. Ya, kemudian dikalahkan oleh Roma. Nah, Roma itu dari lembaga. Nah, Roma ini dari besi. Kemudian ada satu kerajaan terbagi-bagi, yaitu kaki jari-jari. Yaitu besi bercampur dengan tanah liat. Nah, kenapa besi campur dengan tanah liat? Saya mau tekankan, ada yang keras besi dan ada tanah liat. Nah, tapi kerajaan Tuhan, kerajaan batu itu menimpa tepat di kaki patung itu dan akhirnya apa? Patung itu hancur. Nah, luar biasanya di sini adalah begini. Semua itu terjadi karena berada di kerajaan jari-jari. Kita di jari-jari, tinggal menunggu kapan kerajaan itu apa? Kerajaan batu itu apa? Datang. Jadi kalau kita menyadari, kalau Nebukadnezar menyadari, dia tidak akan membuat patung dari emas dari kepala sampai kaki. Dan dia sudah amarkan. Tapi di sini bukti bahwa dia melawan Allah. Dia membuat patung itu kepala sampai emas. Semua emas. Padahal kerajaannya hanya kepala. Tidak lama bertahan dan gampang dihancurkan. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah nubuatan itu predestinasi? Tidak. Bukan Tuhan yang menentukan nasib kerajaan-kerajaan ini. Tuhan tidak menetapkan bangsa-bangsa itu nasibnya seperti apa. Atau semua sudah dituliskan bagaimana, dinubuatkan bagaimana. Tapi bisa mengatakan bagaimana manusia membuat pilihan. Pilihan semua terjadi karena mereka tidak mau menurut Tuhan. Jadi itu yang saya tekankan bahwa takdir Tuhan bagi semua manusia adalah keselamatan. Hidup kekal. Dan kita memilih mana yang kita mau pilih. Betul, jadi sekarang saya lebih mengerti apa yang Bapak Sihotang tadi katakan. Karena nubuatan ini membuat kita memilih mau yang mana, bagian badan-badan yang hancur itu atau melihat kepada kerajaan kekal yang akan datang. Jadi di bagian mana kita mau berpihak, itu kita bisa dapatkan kalau kita belajar nubuatan. Kalau melihat sejarah bangsa-bangsa yang pada akhirnya sekarang sudah tidak ada, begitu ya, sama seperti yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, mereka bertumpu kepada pengetahuan dan teknologi. Roma terbuat dari besi kalau di nubuatan karena memang mereka terkenal jago dalam perang gitu kan ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Roma. Yunani bertumpu pada pengetahuannya. Orang-orang pintar filosofis pada datang dari Yunani begitu ya. Tapi pada akhirnya kita lihat mereka bobrok juga karena moralitasnya begitu ya. Jadi menyinggung kepada pelayanan dari Departemen Pendidikan, bagaimana ini yang mau juga dimajukan begitu. Kita belajar, kita mau anak-anak kita pintar, tapi moralitas itu juga harus dapat kalau mereka mau sukses long term begitu ya. Boleh ditekankan di bagian situ, Pak. Baik, terima kasih. Jadi pengetahuan dan teknologi ini kalau kita lihat seperti pelajaran sekolah sahabat kita, mulai dari abad yang kepada 19, 20 itu sudah mengatakan bahwa kita hidup di era yang nyaman, era teknologi. Tapi kita tahu juga bahwa era teknologi ini memang iptek ini, ilmu pengetahuan teknologi ini sangat bermanfaat bagi dunia kita pada sekarang ini. Ya, kita tidak boleh pungkiri begitu banyak hal yang bisa ditolong dengan teknologi memecahkan masalah, masalah lingkungan, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan sampai lupa ini perkembangan teknologi ini harus diimbangi dengan moralitas. Ya, kalau moralitas kita baik, kemudian pemanfaatan daripada teknologi itu berdasarkan seperti apa yang kita harapkan yang bermanfaat dan untuk memuliakan Tuhan itu menjadi berkat. Amin. Tapi kalau teknologinya canggih, moralitasnya sangat rendah, inilah yang akan membuat merusak tatanan dunia kita sekarang ini. Jadi kalau kita katakan moral berperan penting untuk memastikan
bahwa iptek digunakan untuk kebaikan manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan disalahgunakan. Jadi kita berharap pendidikan Advent bukan hanya menonjolkan kepada tingkat kecerdasan kemampuan seseorang atau pengetahuan teknologinya, tetapi pendidikan Advent menuntun setiap individu yang belajar di dalamnya untuk bisa memiliki akhlak moral karakter yang sangat luar biasa yang dapat memuliakan Tuhan, sehingga terjadi keseimbangan antara ilmu pengetahuan teknologi dan moral berjalan bersama, akhirnya ini berdaya guna untuk setiap manusia. Amin. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah gitu yang ya. dikehendaki oleh Tuhan. Ketika dinubuatkan gambaran-gambaran yang berkompromi ini, sampai-sampai akhirnya di bagian kaki pendeta tadi besi bercampur dengan tanah liat, karena sudah ada campuran prinsip di situ. Saya mau arahkan kepada pertanyaan nomor 3 di hari Jumat untuk didiskusikan dan juga direnungkan, bagaimana kita sebagai orang Advent mencapai keseimbangan antara mengikuti Tuhan dan menaati hukum negara ataupun cara hidup masyarakat saat ini. Terima kasih sekali. Kita akan lanjut, sekarang kita akan membahas pelajaran di Daniel 7. Sebenarnya Daniel 7 ini melengkapi Daniel 2 tadi. Jadi tepat saya tanyakan ke Pak Haflar lagi, karena untuk melanjutkan yang tadi pendeta, kita mau melihat orang-orang berkompromi karena mereka pikir kalau cara Tuhan digabung dengan cara saya, seperti bakal hebat ini, pemerintahan ini, begitu ya. Tapi pada akhirnya, kalau kita lihat bangsa Israel, malah mereka yang dijajah sama negara-negara lain. Berarti pertanyaannya sekarang, kebebasan yang sejati itu didapat dari mana? Kalau bukan dari campuran kedua hal ini. Boleh dijelaskan? Jadi dari pelajaran pekan lalu kita belajar kompromi ada dari laut ke darat. Ini membawa kekacauan dan pemberontakan. Yang Evi katakan tadi. Bahwa pemberontakan dan kekacauan pada umat Tuhan. Nah, karena mereka pikir lebih banyak kuasa, lebih banyak yang Evi katakan tadi. Nah, boleh dikatakan kalau kita hubungkan dengan hukum kesehatan, contohnya kita hubungkan dengan hukum kesehatan, jangan berkompromi dengan yang salah. Ini contoh, saya kasih contoh. Boleh. Saya kasih contoh. Umat Advent ini, atau kita ini, sering sekali kita berkompromi dengan satu yang disebut dengan rokok. Rokok. Nah, kalau kita mau merokok, kita tahu rokok itu merusak kesehatan. Sekali anak muda, siapapun yang coba itu, akan keterusan. Ya. Kadang kalau kita larang, ini kan pergaulan, ini kan supaya kita tidak anggap kupor. Karena sudah ditawarkan ya kita terima saja. Sekali lagi, jangan kompromi dengan dosa. Kalau kita sudah tahu itu apa, itu melanggar. Akibatnya sangat-sangat parah. Lebih parah lagi karena kita sudah tahu. Nah, begitu juga kan ini. Jadi banyak hal. Kalau kita lihat air yang melambangkan kebinasaan, kemudian setan coba mencari jalan untuk menghancurkan gereja. Nah, itu kalau kita kompromi, dikatakan bumi itu tempat yang penduduknya sedikit dibanding dengan air. Ya, air yang melambangkan bangsa-bangsa. Tapi itu yang terjadi. Mereka kompromi akhirnya apa? Saya katakan tadi ada kekacauan. Terjadi kekacauan di dalamnya sehingga tidak bisa apa-apa. Karena ada kompromi. Kata kompromi sangat-sangat banyak umat-umat Tuhan sekarang. Kompromi dengan banyak hal. Betul. Keduniawian. Berarti yang menjadi kata kunci di sini adalah yang membebaskan kita hidup lebih optimal dan maksimal itu adalah firman Allah dan juga hukum-hukumnya. Hukum kesehatan mungkin orang pikir jadi nggak bisa ini, jadi nggak bisa itu. Tapi untuk menikmati hidup, hukum-hukum itu yang akan menjaga kualitas hidup kita. Mungkin saya tambahkan sedikit. Boleh pendeta. Kalau kita sebatang rokok. Itu mengandung 4.000 jenis senyawa kimia. Wow. 4.000. Kemudian termasuk 400 zat berbahaya dan ada 43 zat penyebab kanker atau karsinogen. Nah, Alkitab sudah katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi harus kita apa? Jaga 1 Korintus 6 ayat 19. Itu yang saya mau tambah. Terima kasih sekali untuk tambahannya. Saya mau arahkan kepada pertanyaan nomor 2 di hari Jumat dan juga aplikasi kehidupan bagian kedua untuk membahas bagaimana prinsip tadi itu bisa kita hubungkan dengan kekuasaan di dunia dan juga dunia politik kalau misalnya mau didiskusikan ke sana. Kita akan lanjut, sekarang mulai aplikatif. Berarti di mana posisi umat Advent sekarang? Menurut nubuatan kita berada di antara bumi dan laut karena kita harus menyebarkan firman ini kepada semuanya, menjadi amaran begitu ya. Bagaimana kita sendiri Pak Sihotang bisa menjaga
iya, saya hidup dengan prinsip kerajaan Allah. Tapi kan badan kita masih di dunia gitu ya. Masih ada peraturan negara yang harus dituruti, masih ada peraturan lalu lintas yang harus dituruti. Jadi kalau dua hal tersebut suatu saat begitu ya, head to head, bagaimana kita mencari keseimbangan? Saya mau, posisi saya, baiknya saya seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Kita sebagai orang Advent, kita harus tunduk juga kepada aturan namanya pemerintah. Betul. Ya, taat kepada pemerintah. Karena apa? Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 13 ayat 1 dan 7 dikatakan tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah adalah ditetapkan oleh Allah. Ya. Tapi jangan lupa kalau kita baca juga di dalam Kisah 5 ayat 29 kita dikatakan juga kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada pada manusia. Ketika ada dua dihadapkan dan ini tidak begitu agak gampang ya kita katakan ya, nggak gampang lah. Ketika dihadapkan kepada ini contoh konkret. Contohnya kita kalau seorang yang minoritas ditetapkan oleh negara untuk tidak bisa menyampaikan iman kita, kepercayaan kita kepada orang lain. Jika Anda menyampaikan kamu harus dipenjarakan atau bahkan kamu dibunuh, ya kan? Nah, sementara Tuhan mengajar kita supaya kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, ketika diperhadapkan kepada kita dua situasi, apakah kita ikut kepada aturan pemerintah atau aturan Tuhan? Tentu pasti kita harus memilih seperti apa yang dikatakan dalam Kisah 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada peraturan manusia. Karena peraturan manusia tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tetapi peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan inilah yang menyelamatkan kita. Apalagi dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi, masa kesulitan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen atau orang Advent, mari kita memilih untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Meskipun kita dalam tahap kesulitan dan penderitaan. Karena pada waktu tiba waktunya kita akan diselamatkan karena kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Dan ini kelihatannya sesuatu hal yang besar begitu ya. Tapi saya rasa latihannya itu di hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Begitu ya. Kompromi-kompromi yang kecil itu yang mematikan kalau misalnya kita tidak benahi dari sekarang. Karena keterbatasan waktu, saya mau maju sedikit. Prinsip tadi itu boleh kita hubungkan dengan nubuatan yang mengatakan ada binatang seperti domba yang suatu hari akan berbicara seperti seekor naga. Nah, boleh dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing. Sekarang kita mau simpulkan Daniel 2 dan juga 7 ini. Kita mau lihat Pendeta Havelar, kalau nubuatan itu benar dan nyata seperti yang Pendeta Havelar katakan tadi kan, dan kita sudah lihat dalam sejarah, berarti apa yang mau kita expect pada akhirnya? Apakah akhir itu akan pasti seperti yang dikatakan oleh nubuatan? Kalau itu yang kita percaya, saya yakin orang Advent percaya begitu ya, bahwa akhir itu yang kerajaan ada batu datang itu. Bagaimana pemahaman tersebut akan meluruskan segala ambisi hidup begitu ya, prioritas. Saya mau capai apa di dunia itu saya mau arahkan kepada yang akhirnya nanti akan datang itu. Ajakannya apa Pendeta? Saya kira itu pas. Bahwa apa yang Tuhan katakan kerajaan batu itu akan datang dan menghancurkan semuanya. Dan kita tahu saya akan bekerja di balik layar dengan tujuan memusnahkan umat Tuhan. Ya, memusnahkan karena gagal membinasakan maka atau ada penganiayaan. Dia membuat aktifnya untuk mendirikan agama palsu. Betul. Supaya orang itu identitasnya dikaburkan, supaya orang bisa mengikuti dia. Nah, ada pelajaran kita dikatakan kita harus lihat hati-hati dengan penyembahan berhala termasuk ada di dalam gereja. Betul. Jadi karakteristik setiap kerajaan itu adalah sama kitab Wahyu maupun kitab Daniel, penganiayaan umat Tuhan. Jadi setan mendapatkan kuasa atau binatang itu. Jadi kita perlu hati-hati. Jadi ajakan kita adalah kita tetap setia sama siapa? Tuhan. Jangan mau diajak dengan segala macam tipu muslihat setan. Terima kasih. Dan itu saya arahkan kepada pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Bagaimana perspektif kerajaan
kekal yang akan datang itu membantu kita menjaga prioritas kita tetap lurus di dalam hidup. Pertanyaan terakhir Pak Syahwatan, kita mau lihat amaran dan juga perintah Tuhan dalam Wahyu 10. Terutama kepada umat Advent yang sudah dipanggil secara khusus, apa peran kita saat ini supaya kita memastikan bukan hanya hidup kita saja begitu ya, tapi dunia tahu bahwa akan ada akhir loh dari sejarah dunia ini, bukan kita mau terus-menerus hidup emas Raja Nebukadnezar begitu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi peran kita sebagai umat gereja Masehi Advent hari ke-7, kita harus menjadi saksi bagi semua orang. Saksi dalam perkataan, bahkan dalam perbuatan kita. Kita menyaksikan kepada semua orang bahwa Tuhan itu segera akan datang untuk membawa orang yang setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita lemah iman kita, karena ada tantangan yang harus kita hadapi pada masa-masa yang akan datang. Tantangan itu kalau kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan iman kepada kita untuk mengalahkan setiap tantangan, penderitaan, kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan Wahyu 2:10, orang yang setia maka Tuhan akan memberikan apa? Tetaplah setia karena Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada mereka. Jadi kalau kita tidak setia dan kita tidak menjadi saksi memberitakan tentang pekabaran 3 malaikat, kita rindu supaya setiap orang di dunia ini akan masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak boleh egois ya, sebagai anggota jemaat bagikanlah kabar baik itu kepada orang lain sehingga keluarga, tetangga, kolega dan siapa saja yang kita ketemui akan dapat diselamatkan saat Yesus datang yang kedua kali. Amin, puji Tuhan sekali. Dan perenungan bagi kita bagaimana kita melakukan hal-hal yang telah Pak Syahwatan katakan tadi dengan rendah hati. Begitu ya, jangan kita sok tahu gitu ya. Saya sudah benar ini kan, jadi dengar kalian semua. Itu saya kutip dari aplikasi Kehidupan bagian pertama. Bagaimana kita lakukan itu dengan rendah hati. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali untuk kesimpulan dan juga aplikasinya. Departemen Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat siap untuk mendukung Harvest 2025 di mana semua guru, orang tua murid, bahkan siswa-siswa terlibat untuk menyampaikan kabar keselamatan dan setiap guru dihimbau untuk memenangkan satu jiwa datang kepada Tuhan. Harvest 2025 adalah momentum yang sangat indah untuk kita tetap terlibat dalam kesuksesan penginjilan 2025 di Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami sangat berharap supaya kita memberikan waktu kita, memberikan apa saja yang kita miliki demi keselamatan anak-anak kita. Tuhan memberkati. Mari kita simpulkan bersama pelajaran kita pekan ini, walaupun sepertinya kelihatannya sulit karena kita akan mendalami Daniel 2 dan Daniel 7, tapi saya puji Tuhan tadi diskusi tadi saya rasa sudah mendapatkan inti-inti poin penting dari tujuan dari pelajaran kelima ini. Jadi saya kembalikan lagi kepada Pendeta Haflar dan juga Pak Syahwatan untuk menyampaikan kalau lupa diskusi yang tadi, apa yang harus diingat begitu. Ini yang penting intinya. Boleh dimulai. Oke, kalau kita belajar nubuatan Daniel 2 dan 7 tadi Evi katakan, semua itu terjadi tepat, saya katakan tepat sesuai dengan Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan buatkan. Semua kerjaan dunia ini akan dimusnahkan, semua kerjaan dunia akan dihancurkan. Nah, kalau semua itu terjadi, tidak ada meleset tentunya. Saran saya adalah untuk kita semua, untuk kita pemirsa yang ada di rumah, mari kita tetap setia dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Kenapa? Karena jika kita setia sampai kerjaan batu datang, maka kita akan selamat di dalam kerja Tuhan. Itu kesimpulan yang saya mau berikan. Yes, itu pengharapan kita sekalian. Silakan Bapak. Kesimpulan yang saya dapatkan, meskipun dunia menawarkan kerajaan, kuasa, popularitas bagi kehidupan kita, saya menghimbau bukan itu yang paling utama yang kita harus cari. Tapi carilah tentang kerajaan surga. Betul.
Walaupun kita tidak mendapatkan kedudukan posisi yang hebat di atas dunia, biarlah kita boleh mendapatkan kedudukan yang hebat saat Yesus datang yang kedua kali. Marilah kita tetap dengan penuh kerendahan hati untuk dijadikan saksi bagi Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada seluruh orang yang ada di atas muka bumi ini. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan. Departemen Pendidikan adalah salah satu sarana wadah untuk dapat mendidik anak-anak saudara tentang nubuatan. Betul. Supaya dengan demikian anak-anak kita diperlengkapi senjata rohani mereka saat mereka bertumbuh semakin dewasa dan mereka menjadi orang yang tangguh dan kuat dan setia di hadapan Tuhan. Harapan kami bagi saudara yang masih memiliki anak-anak yang usia sekolah, kirimkanlah ke sekolah-sekolah Advent agar mereka boleh mendapatkan pengajaran, pekabaran yang bersumber daripada Tuhan. Amin. Sudah langsung ke aplikasi Bapak ini ya. Tapi saya juga produk dari pendidikan Advent. Jadi puji Tuhan, saya dulu senang pulang sekolah dititipkan satu pelajaran suara nubuatan. Jadi saya senang karena ini bukan PR yang matematika begitu ya. Ini PR buka Alkitab, jawabannya sudah ada gitu. Tinggal saya isi saja. Kalau dari Departemen Kesehatan, apa ajakannya terutama untuk Harvest 2025? Saya balik sedikit aja. Ya. Setengah menit mungkin ya. Boleh. Jadi kalau kita belajar nubuatan ini sekali lagi, kita harus tahu bahwa kita sudah berada di jari-jari kaki. Ya. Jadi sudah berada di bagian akhir sejarah dunia. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, karena kerjaan batu itu akan menghancurkan semua patung. Jadi kalau tidak, kita pun akan apa? Hancur. Jadi dari Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. Baji pembuka, tangan kanan penginjilan, dan untuk mengadakan setiap pelayanan kesehatan. Contoh, kita membuat seminar health expo atau charity klinik. Kita buat seminar-seminar kesehatan, kita buat ilmu masak dan sebagainya, banyak sekali. Mari, dengan lakukan ini, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Ya, jadi kalau mau terlibat dalam Harvest 2025, tubuh ini harus sehat terlebih dahulu. Jadi penting untuk menjaga kesehatan. Ada tambahan lagi, Bapak? Iya, tambahan. Silakan. Saya sangat berharap seperti apa yang dituliskan oleh Ellen G. White dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 419 dikatakan, pendidikan ini merupakan sarana yang teragung yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau anak saudara mau diselamatkan, jangan lupa kirimkan ke sekolah. yang satu tangan kanan, yang satu sarana agung. Jadi pilih yang mana? Yang satu penginjilan, menerobos penginjilan itu karena bagi pembuka jalan supaya kita bisa menembus mereka. Itulah Harvest. Amin. Itulah kekuatan dari misi Tuhan di dunia ini melalui Gereja Advent. Baik, untuk menutup kebersamaan kita, saya minta kesediaan Pendeta Haflar untuk berdoa, terutama bagi pemirsa. Kalau kita lihat di kolom komen, ingin didoakan supaya setia sampai pada akhirnya. Terutama kalau ingat anak-anak dan cucu, itu kerinduan kita bersama kan. Silakan. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh belajar bersama-sama tentang nubuatan untuk bangsa-bangsa bagian kedua ini. Tuhan, apa yang kami sudah pelajari biar itu dapat menguatkan kami, menambah iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Karena kami tahu kami hidup di kerajaan akhir, jari-jari kaki tidak lama Tuhan akan datang. Kerajaan batu itu akan datang. Dan ajar kami penuhi dan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami tetap setia. Hamba berdoa untuk seluruh pemirsa, semua yang mendengarkan, Tuhan berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak cucu mereka, biar mereka pun anak-anak dan cucu ini dibawa datang kepada Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati kami semua, berkati hamba Tuhan Pastor Sotang, juga Ivy, berikan kesehatan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kehadiran dari Pendeta Jimmy Haflar dan juga Bapak Parulian Sihotang yang telah memberikan pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kelima. Tuhan memberkati Bapak-Bapak sekalian.
Dan saya tahu masih banyak lagi pertanyaan yang belum sempat kami tanggapi di pelajaran kali ini, tapi kami mau pastikan pertanyaan Anda akan kami tanggapi apakah di kolom komen maupun di video pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi silahkan masukkan pertanyaan, pendapat, ataupun pemikiran Anda di dalam kolom komen video ini. Kami tetap tunggu juga sambutan dan juga hal-hal lain yang ingin disampaikan, apakah permintaan doa di kolom komen juga. Dan sekali lagi, mari kita like dan juga bagikan video ini, juga subscribe kepada channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat. Pekan depan, kita akan mendalami makna dari ikon terkenal dalam kekristenan, yaitu salib. Sampai-sampai salah satu elemen dalam logo Gereja Advent adalah salib di tengah-tengah Alkitab yang terbuka dan juga di bawah dari api Roh Kudus. Seberapa menakjubkan makna pengorbanan Yesus sampai-sampai hal tersebut akan terus dikagumi untuk kekekalan. Mari kita terus pelajari firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.